single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hopipah Hartati, NIM 1814030015, jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Mojo Padang. Di sini saya akan membahas tentang alat pembantu perencanaan dan pelaksanaan evaluasi. Yang pertama yaitu alat pembantu perencanaan. Alat pembantu perencanaan terdiri dari dua, yaitu tes dan teknik non-tes. Yang pertama yaitu tes. Tes adalah terjemahan dari kata tes dalam bahasa Inggris yang berarti ujian. Secara terminologi, tes dapat diartikan sebagai sejumlah tugas yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, dan orang lain tersebut yang dites harus mengerjakannya. Pengerjaan tugas tersebut haruslah sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang memberi tes. Ada beberapa persyaratan tes yang baik, yaitu yang pertama validasi tes. Validasi tes ini adalah tes yang bertujuan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas ini adalah ketepatan, keterandalan, atau tingkat kepercayaan suatu tes. Yang ketiga adalah kepraktisan. Kepraktisan ini adalah tes yang disusun dapat langsung dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu teknik non-tes. Teknik non-tes ini meliputi observasi. Observasi ini adalah suatu pengamatan dan memberikan perhatian terhadap suatu objek tertentu. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara ini adalah pengajuan pertanyaan-pertanyaan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud mendapatkan informasi mengenai sesuatu hal. Yang kemudian adalah angket. Angket ini adalah suatu instrumen yang berisi daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden dengan maksud agar responden memberikan jawaban, informasi, dan keterangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat angket. Selanjutnya yaitu pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi, baik menggunakan tes maupun non-tes. Dalam pelaksanaan tes maupun non-tes tersebut akan berbeda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Dalam pelaksanaan tes lisan, Anda harus memperhatikan tempat dan ruangan tes yang akan digunakan. Harus juga dapat menciptakan suasana yang kondusif dan komunikatif. Tetapi bukan berarti menciptakan suasana tes lisan menjadi suasana diskusi atau debat atau suasana ngobrol santai lainnya. Dalam pelaksanaan tes lisan, ketika peserta didik masuk dan duduk di tempat ujian, hendaknya tidak langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan, karena yakinlah bahwa siapapun yang menghadapi ujian atau tes lisan pasti ada perasaan gugup. Oleh sebab itu, pada waktu mulai tes lisan, lebih kurang 2 atau 3 menit, Anda harus dapat menciptakan kondisi peserta didik agar tidak gugup. Yang selanjutnya yaitu dalam pelaksanaan tes tertulis. Pelaksanaan tes tertulis, Anda juga harus memperhatikan ruangan atau tempat tes itu dilaksanakan. Ruang dan tempat duduk peserta didik harus diatur sedemikian rupa sehingga gangguan suara dari luar dapat dihindari dan suasana tes dapat berjalan lebih tertib. Panitia ujian harus menyusun tata tertib pelaksanaan tes, baik yang menyangkut masalah waktu, tempat duduk, pengawas, maupun jenis bidang studi yang akan diujikan. Pembagian soal hendaknya dilakukan secara terbalik agar peserta didik tidak ada yang lebih dahulu membaca. Semua ini harus diatur sedemikian rupa agar pelaksanaan dari tes tertulis dapat berjalan dengan baik, tertib, dan juga lancar. Pada prinsipnya, ketentuan-ketentuan tersebut tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan tes perbuatan. Hanya saja dalam tes perbuatan terkadang diperlukan alat bantu khusus. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan non-tes. Pelaksanaan non-tes ini dimaksudkan untuk mengetahui sikap dan tingkah laku peserta didik sehari-hari dengan menggunakan instrumen khusus seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, skala sikap, skala minat,
daftar cek, rating scale, anecdotal record, sosiometri, home visit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi peserta didik selain menggunakan tes tertulis atau pencil and paper test, dapat juga menggunakan tes kinerja atau performance test. Di samping itu, panitia dapat menilai hasil kerja peserta didik dengan cara memberikan tugas atau proyek dan menganalisis semua hasil kerja dalam bentuk portofolio. Anda diharapkan tidak hanya menilai kognitif peserta didik, tetapi juga non-kognitif seperti pengembangan pribadi, kreativitas, dan keterampilan interpersonal, sehingga dapat diperoleh gambaran yang komprehensif dan utuh. Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai keseluruhan aspek kepribadian dan prestasi belajar peserta didik, yaitu meliputi data pribadi peserta didik, data tentang kesehatan peserta didik, data tentang prestasi belajar peserta didik, data tentang sikap, data tentang bakat peserta didik, persoalan penyesuaian, data tentang minat peserta didik, data tentang rencana masa depan peserta didik, yang mana dibantu oleh guru dan orang tua sesuai dengan kesanggupan anak. Dan juga yang terakhir yaitu data tentang latar belakang keluarga peserta didik. Ada kecenderungan pelaksanaan evaluasi selama ini kurang begitu memuaskan, terutama bagi peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama, dari proses dan hasil evaluasi kurang memberikan keuntungan pada peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu penggunaan teknik dan prosedur evaluasi yang kurang tepat berdasarkan apa yang sudah dipelajari oleh peserta didik tersebut. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip umum evaluasi kurang dipertimbangkan dan pemberian skor cenderung tidak adil, tidak objektif, dan yang terakhir yaitu cakupan evaluasi kurang memperhatikan aspek-aspek penting dari pembelajaran. Selanjutnya, ada beberapa hal yang memungkinkan timbulnya kesalahan-kesalahan dalam pengumpulan data, yaitu yang pertama, kesalahan-kesalahan yang mungkin ditimbulkan karena kurang sempurnanya alat-alat evaluasi. Yang kedua, kesalahan-kesalahan yang mungkin ditimbulkan oleh kurang sempurnanya prosedur pelaksanaan evaluasi yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu kesalahan yang mungkin ditimbulkan oleh kurang sempurnanya cara pencatatan hasil evaluasi tersebut. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.